Halo Sobat Moto, selamat datang di Api Moto TV dan masih barengan saya, Abai Gunawan. Wah, saya kelihatan kerengetan ya, karena ini semangat banget. Kali ini saya masih ada di dealernya Uwinfly Bandung, teman-teman, di Jalan Muhammad Toha, nomor 250, Kota Bandung. Kalau kemarin saya udah nge-review Uwinfly yang T3, yang mirip Vespa itu, sekarang saya akan nge-review Uwinfly N9 New. Seperti apa motornya, kita langsung aja cek detailnya. Nah, ini dia teman-teman, Uwinfly N9 New. Nah, ini kayak gini ya. Dia adalah motor listrik Uwinfly yang bentuknya menurut saya ini original dari Uwinfly. Kalau itu kan agak-agak mirip skuter Eropa ya yang kemarin saya review. Ini betulan bener dari Uwinfly. Ini setahu saya seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang lebih tahu atau mau koreksi, boleh langsung di kolom komentar. Kurang lebih nih untuk tampilannya seperti ini teman-teman. Dia tampilannya khas motor listrik ya, futuristis gitu teman-teman. Semuanya agak berkotak-kotak seperti motor listrik lainnya, dan ini memang tampilannya itu kayak apa ya, kayak motor-motor masa depan gitu tuh ya. Kita langsung lihat detailnya ya. Di bagian atas ini ada sejenis visor windscreen gitu teman-teman, karena dia memang pakai konsep stangnya itu telanjang. Jadi ini stangnya telanjang, nggak pakai cover, dia naked handbar gitu ya, stangnya telanjang. Di sini juga kelihatan teman-teman bagian rem cakram depannya, ini ada tangki untuk cakramnya ya, atau tabung untuk cakramnya. Terus ini bagian rem belakangnya juga dia sudah pakai cakram. Kalau yang Uwinfly T3 yang mirip Vespa itu kan kemarin masih tromol ya, ini dia sudah pakai cakram. Ini ada lampu seinnya mirip-mirip sama motor sport Honda gitu ya, atau kemarin juga ada ZX 25R yang terbaru kalau nggak salah, lampu seinnya mirip-mirip seperti ini. Dia ada beberapa titik nih, sekitar mungkin 6 titik untuk lampu LED-nya. Dua-duanya sudah pakai LED yang ditaruh persis di bawah, atau ini ada di setang bawah dari Uwinfly N9 ini. Untuk tampilan depannya seperti ini teman-teman. Tuh, ini ya, sangat besar sekali di bagian depannya ini. Dia space-nya sangat luas sekali. Cuman di sini saya tidak melihat untuk dudukan plat nomor. Di sini nggak ada dudukan plat nomor, teman-teman. Jadi kalau misalkan pengen pasang plat nomor di depan, teman-teman harus bikin dudukannya sendiri atau dimodif lah biar bisa pakai plat nomor depan. Tapi kalau menurut saya ya, nggak usah pasang sih. Ini udah keren banget desainnya seperti ini ya. Mudah-mudahan kedepannya ada regulasi khusus. Kalau depan tuh nggak pakai ini ya, nggak pakai plat gitu. Kalau stiker doang di sini kayaknya oke. Karena kalau untuk keselamatan teman-teman, plat nomor depan itu bisa melukai pedestrian atau pejalan kaki kalau ketika ketabrak ya. Gitu ya, itu intermezzo aja teman-teman. Ini untuk bagian headlampnya di bawah sini, dia sebetulnya ada lampu DRL-nya bagian kiri ini teman-teman. Ujung samping kiri kanannya dia ada DRL yang bergaris gitu ya ke bawah, warnanya putih. Ini untuk lampu utamanya, dia ada 3 klaster. Kemungkinan besar ini bagian tengah itu untuk lampu jauh, dan bagian kiri kanan ini untuk lampu dekat. Tapi kalau misalkan lampu jauhnya diaktifkan, semuanya menyala. Jadi yang lampu pendeknya juga tidak ikut mati, tapi langsung menyala semuanya. Gitu teman-teman. Di bawah lampunya ini ada ornamen kayak silver gitu ya. Ini silvernya beda dengan yang warna body. Dia silvernya itu kayak warna aluminium gitu. Lumayan cukup menarik ya. Jadi ada perpaduan antara warna silver atau abu-abu, dan di bawah ini kayak warna aluminium. Kita agak sedikit ke samping teman-teman tuh. Nih, ini ke bawah ya. Ini untuk ornamen bagian yang warna metalnya lah bisa dibilang. Kita agak sedikit ke bawah karena ini ya sangat menarik teman-teman. Ini untuk bagian roda depannya seperti ini. Shock breakernya masih teleskopik biasa, warnanya hitam. Kalau yang Uwinfly T3 itu kan kemarin dia warnanya silver, ini dia warnanya hitam. Ujung shock breakernya lucu ya, dia nggak lempeng gitu aja gitu loh. Kalau yang lempeng kayak gini nih. Nah, ini kan lurus gitu aja teman-teman. Tapi kalau ini dia kayak di apa ya? Ada tekstur dengan desain yang lumayan cukup dinamis. Jadi ngebikin si shock breaker depan ini lebih terlihat padat dibanding kalau misalkan desainnya lurus-lurus aja. Ini yang menarik sama dengan Uwinfly T3, dia cakramnya itu, disc brake-nya itu besar banget teman-teman, sampai menutupi peleknya yang 12 inci. Cuman ini bedanya bannya, dia ukuran bannya kalau nggak salah 100/70.
Coba saya lihat ya. Mana nih? Ya betul teman-teman, 100/70 ring 12, tapi peleknya ini berbeda. Kalau cakramnya saya nggak usah jelasin lagi ya, karena ini sama dengan Uinfly T3. Dia cakramnya gede, yang atas ini kayak bentuk wifi gitu ya teman-teman ya, wave atau ornamen wave, atau dia ada teksturnya. Tapi yang dipakai ngerem itu cuman bagian tengahnya aja yang bolong-bolong ini. Dia cakramnya udah double piston teman-teman, tuh dia udah 2 piston. Yang menarik ini ada di peleknya nih. Nah ini peleknya udah kayak jari-jari ya tuh. Ini kayak menyilang gitu teman-teman, kayak jari-jari, tapi ini bukan jari-jari, ini casting wheel ya. Ini tepat casting wheel, tetap pelek racing, tapi dia bentuknya kayak jari-jari. Menurut saya ini keren banget ya. Apalagi kalau misalkan diaplikasikan di 14 inci motor-motor Matic kayak ADP 160 gitu ya. Ini kayaknya bakalan bagus banget, karena seolah-olah peleknya itu pelek jari-jari, padahal ini bukan, tapi ini pelek racing yang berbentuknya seperti jari-jari. Ini keren teman-teman tuh. Dia tebal-tebal untuk bagian palangnya. Ini untuk roda depannya seperti itu. Kita lihat lagi bagian depannya tuh, biar atas sampai bawah. Saya paling suka peleknya, serius saya paling suka peleknya. Kalau misalkan ada pelek yang seperti ini dijual di pasaran, mungkin saya akan beli. Saya ganti motor Scoopy saya ya, Scoopy Fi saya, peleknya ganti seperti ini, karena ini peleknya sangat menarik sekali teman-teman. Ini untuk bagian depannya seperti ini. Kita lihat bagian frontal ya, tuh frontal depannya seperti ini. Dia pelek atau ban depannya itu lebar banget, karena 100/70 ukurannya, dibanding dengan yang itu tadi kan ukurannya 300 ya, 3,00. Kalau ini dia 100/70, jadi lumayan profilnya cukup lebar. Kita langsung ke kokpit ya. Ini dia untuk bagian kokpit. Kalau untuk panel dari instrumennya atau speedometer ini sama banget teman-teman ya, sama dengan yang motor listrik pasaran yang ada sekarang. Jadi dia digital panelnya itu seperti ada kalkulator gitulah, bukan TFT ya, dia berwarna tapi bukan VFT gitu teman-teman. Nah ini di sini ada beberapa informasi ya, kayak baterai ya, ada informasi untuk lampu sein, lampu jauh, ada untuk gear atau speed, juga ada untuk kecepatan. Ini banyak banget informasinya. Sayang sekali ini nggak ada kuncinya, jadi saya nggak bisa ngecek atau nggak memperlihatkan ke teman-teman tampilannya seperti apa. Tapi teman-teman pasti udah tahu lah tampilan speedometer motor listrik seperti apa. Panel sebelah kiri nih, ini ada untuk lampu jauh, lampu dekat. Ini beda banget sama yang Uinfly T3 kemarin ya. Panelnya ini semuanya berubah, beda banget teman-teman. Ini untuk lampu sein, dia untuk mematikan lampu sein tinggal ketengahin. Kalau kemarin yang T3 itu tinggal dipencet, dan ini bagian bawah ini menyatu teman-teman, hybrid nih. Kalau misalkan mencet sebelah kiri ini dia untuk klakson, dan kalau misalkan pencetnya sebelah kanan R ini untuk mengaktifkan mode mundur. Mode mundurnya sama ya, harus tekan R dulu baru digas di pelan-pelan di bagian gas kanan ya, tentunya gasnya ada di kanan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen mundur berat ya, atau lagi gabut, bukan gabut sih, lagi males aja gitu, mager buat mundurin motor, ini bisa digas aja, dan tentunya harus pencet ini. Ini untuk stangnya naked teman-teman, dia stangnya telanjang gitu ya, nggak pakai cover. Dan ini ada racernya tuh, ini racernya besi ya, lumayan cukup oke juga besinya. Cuman ini sayangnya tuh las-lasannya kurang rapi, tapi ya it's okay lah, ini harganya murah juga teman-teman. Ini untuk panel bagian kanannya, dia ada speed. Nah ini speednya nih lebih enak ini sebetulnya, jadi kayak ngoper gigi ya. Ini untuk speed 1, ini untuk speed 2, dan ini untuk speed 3. Kalau dilihat dari saklarnya kayaknya ini bisa langsung kedua ya. Kalau misalkan ini udah ketiga nih, pengen nurun gigi, nah ini kedua, ini langsung masuk lagi ke 1. Kalau kedua bisa masuk lagi ke 3. Kemungkinan besar seperti itu, karena memang saklarnya dikondisikan seperti itu teman-teman. Tapi saya nggak tahu ya seperti apa, cuman kalau dari saklar ya kemungkinan bisa seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti ada unit test ride-nya, saya bisa lebih ngasih informasi yang lengkap teman-teman. Ini untuk saklar lampu, ini untuk matiin lampu, ini untuk nyalain lampu kotak atau lampu DRL, dan ini untuk lampu utama. Di bawah ini dia ada P, jadi ini kondisi P ini kayak starter lah ya, bisa dibilang. Jadi kalau misalkan teman-teman ini posisinya P, ini belum bisa digas, gasnya nggak aktif. Tapi kalau misalkan pengen langsung maju ya atau ready, tinggal pencet P-nya, P-nya udah hilang, berganti jadi angka, itu baru bisa digas untuk maju. Cuman, nah ini cuman ya, ini harganya lebih mahal dibanding dengan T3, tapi fitur cruise controlnya tidak ada.
Di sini tidak ada pakai fitur cruise control. Ya sayang sekali ya. Coba kalau misalkan itu jadi standar, mungkin itu akan lebih menarik lagi. Ini untuk kompartemennya teman-teman, dia ada kompartemen yang laci lumayan cukup, laci terbuka ya, lumayan cukup dalam. Kayaknya untuk botol 500 ml masih oke lah. Di sini ada kompartemen juga lumayan cukup dalam. Ini saya nggak bisa nyentuh ujungnya. Lumayan cukup dalam berarti. Dan di bawah ini tentunya sudah ada port USB buat charger. Nah dia udah USB ya, jadi bisa langsung ambil kabelnya aja. Tapi nggak tahu fast charging atau buka enggak, kayaknya belum ya. Jadi nggak perlu ada adapter lagi. Di sini ada hook teman-teman, cuman hooknya nih kayaknya nggak bisa yang berat-berat ya, mungkin maksimal sekitar 3-5 kilo nih masih oke. Dan di bawahnya ada deck dengan karpet tipis teman-teman. Ini bisa dibuka karpetnya tuh ya. Ini untuk port chargernya di sini teman-teman, dia ada kaki 3 gitu ya. Nanti dikasih kayak adaptornya gitu. Terus untuk ngecasnya sendiri dari 0 sampai 100 3-4 jam. Jadi kalau misalkan teman-teman datang kerja gitu ya, berangkat kerja pas datang kantor bisa langsung cas, pulangnya juga bisa langsung dipakai lagi. Ini decknya lebih luas dibanding dengan UINFly T3, kita lihat ya. Tuh, itu UINFly T3 dan ini UINFly yang N9. Ini dia lebih luas. Galon kayaknya bisa masuk dan sisanya ruangnya masih banyak walaupun misalkan kita taruh galon di sini. Ini untuk sepatu saya yang ukuran 40 teman-teman. Ini space-nya masih banyak banget tuh ya. Ini bisa agak selonjoran. Untuk tinggi saya yang 160 ini masih bisa selonjoran kayaknya. Cuman ya kalau selonjoran nggak kayak NMAX ya iyalah ya, karena ini bukan tipe skuter maxi teman-teman. Ini untuk lubang kuncinya. Canggihnya lagi ini untuk lubang kuncinya dia udah disertai remote ya. Jadi remote itu berfungsi untuk nyalain motor, untuk matiin motor juga bisa. Jadi bisa berfungsi sebagai kilas teman-teman tanpa anak kunci, dan bisa mengaktifkan fitur smart alarmnya. Saya bilang smart alarm karena apa? Karena dia alarmnya mirip dengan UINFly yang T3. Jadi kalau misalkan teman-teman ini udah mau keluar ya, atau di mall atau di manapun lah, di sekolah, di kantor, tinggal pergi aktifin alarmnya. Itu bisa langsung bunyi kalau misalkan motornya digondol maling tanpa ada kunci. Nah terus mode kedua itu bisa mengunci bannya dengan otomatis. Kalau misalkan teman-teman aktifin itu, ketika nih motor mau digondol maling ya, maju gitu tanpa kunci, motor belakangnya langsung kekunci, jadi dia nggak bisa maju lagi, langsung ke rem gitu teman-teman. Ini sangat unik sekali. Ini harusnya smart alarm seperti ini berada atau ada di semua motor Indonesia, karena ya sekarang lagi rawan-rawannya ya untuk kemalingan motor. Kalau misalkan ada seperti itu ya lumayan lah, bisa menambah keamanan teman-teman. Ini untuk bagian jok belakangnya atau jok rider teman-teman, bukan jok belakangnya tapi joknya. Dia joknya flat gitu aja, tidak ada ornamen atau tidak ada pemisah antara boncengers atau rider. Menurut saya ini masih oke. Ini juga empuk. Wah ini empuk banget teman-teman tuh. Ini saya nggak pakai tenaga tapi udah ini ya, udah kelihatan empuknya seperti ini. Ini untuk bodi bagian samping, dia seluruhnya mengkotak teman-teman bodinya. Jadi ya kembali lagi ya, motor-motor futuristis itu kotak-kotak semua. Dan yang paling saya suka itu adalah mekanisme dari step belakangnya. Nah saya suka nih, pertama nih dari desain, dia desainnya tuh kayak unibody ya, jadi kayak menyatu dengan bodi. Menurut saya ini oke banget. Saya paling suka kalau motor Matic udah pakai step yang langsung masuk ke dalam, seolah-olah nggak ada stepnya. Dan ini untuk ngebukanya, kalau kemarin Kymco itu dari sini ya, kalau ini tinggal dipencet teman-teman. Nah gitu ya. Bagus sekali, nggak perlu dicungkil-cungkil. Ini tinggal dipencet langsung kebuka. Kalau misalkan pengen nutup ya tinggal masukin lagi. Nah ini udah ada klik, itu langsung kekunci dan menutup dengan sempurna. Ini bagus banget mekanismenya. Ya mudah-mudahan semua motor mekanisme seperti ini. Kalau menurut saya ini murah ya untuk bikin seperti ini ya. Jadi lebih praktis dan lebih enak dilihat aja gitu teman-teman. Kita lihat untuk bodi samping belakangnya ya. Untuk bodi samping belakangnya seperti ini teman-teman. Dia sudah full LED untuk lampunya, baik lampu sen ataupun lampu rem dan lampu kotanya sudah full LED. Dia ada ornamen X-nya itu untuk kayak chrome ya, ornamen X yang terbuat dari chrome atau di clear dengan warna chrome. Dan ini untuk rem belakangnya. Dia rem belakangnya juga udah pakai cakram, keren ya nih rem belakangnya tuh. Kayak aftermarket gitu teman-teman, 2 piston dengan ring atau piringan cakramnya lumayan cukup besar. Terus shock breaker juga dia udah pakai dual shock kiri kanan. Ini nih spring ya, pakai shock breaker spring, dan di sebelah kiri juga dia sudah pakai shock breaker spring.
untuk spesifikasi dari motor listriknya atau mesin lah ya, bisa dibilang ini mesinnya, itu dia motornya kekuatannya itu ada di 2000, lihat nih, kelihatan di sini teman-teman nih. Tuh, ada di 2200 watt tuh ya, 2200 watt. Terus untuk baterainya ada di 72 atau 74 volt dengan 20 ampere teman-teman. Jadi lumayan cukup besar. 2200 watt itu lumayan cukup besar loh teman-teman untuk motor yang sekecil ini ya. Dan kecepatannya bisa sampai 50 sampai 65 km per jam, dan untuk jarak tempuh jika teman-teman ini ngecas secara penuh ya dari 0 sampai 100 itu bisa jarak tempuhnya sekitar 50 sampai 60 km. Jadi lumayan cukup lah untuk jalan-jalan misalkan perkotaan gitu ya. Untuk sekitaran ke kantor doang, ke kampus mungkin ini bisa. Selain joknya yang empuk, ternyata di sini juga udah ada senderan. Cuman ini senderannya nggak bisa dicopot teman-teman. Jadi kalau misalkan senderannya pengen dicopot, itu harus dicopot langsung sama atau sekalian sama si behalnya. Jadi ini nggak bisa dicopot. Maksudnya sih masih oke ya, karena lumayan cukup keren juga tampilannya walaupun pakai sandaran belakang. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita lihat ya bagian depannya. Untuk beban yang bisa ditahan atau bisa diangkut sama si Uinfly N9 ini itu maksimal ada di 200 kg. Sama ya dengan Uinfly yang T3. 200 sampai 250 kg ya, maksimal 200 kg teman-teman bisa ditampung atau bisa dibawa sama Uinfly N9 ini. Saya berat 65, jadi dua kalinya saya pun itu masih sisa 70 kg untuk bisa diangkut sama Uinfly N9 ini. Itu dia teman-teman untuk Uinfly N9. Gimana menurut kalian? Kalau menurut saya lebih suka yang mana ya, antara T3 sama N9. Dua-duanya menarik. Dua-duanya dengan konsep yang berbeda. Yang satu itu konsepnya dia lebih ke kayak skuter Eropa gitu ya. Tapi kalau yang ini dia konsepnya lebih ke futuristis. Jadi motor-motor yang canggih, yang kelihatan motor dari masa depan gitu teman-teman. Nah, kalau dari harga sendiri, Uinfly N9 ini dibanderol di Bandung ya, OTR Bandung itu 12.800.000. Jadi mahal sekitar 700 sampai 1 jutaan dibanding dengan Uinfly yang T3. Tapi kalau yang T3 tadi ada cruise control, kalau yang N9 ini dia nggak ada cruise control. Kalau misalkan teman-teman pengen beli, bisa langsung datang aja langsung ke Uinfly Bandung ya, di Jalan Muhammad Toha nomor 250, atau mau tanya-tanya boleh langsung hubungi kontak person yang ada di bawah ini. Gitu aja teman-teman untuk review singkat dari Uinfly N9. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.